Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas dua soal tentang kesetimbangan benda tegar. Soal tersebut Bapak berikan di kelas PJJ 2 minggu yang lalu dan beberapa soal lain sudah dibahas ketika PTMT minggu kemarin. Sebelum masuk ke pembahasan soal, Bapak coba tampilkan dulu untuk mengingatkan tentang kesetimbangan benda tegar. Jadi kesetimbangan benda tegar itu intinya adalah jumlah gaya dan atau jumlah torsi itu tidak menyebabkan benda bergerak translasi atau bergerak rotasi. Jadi kan di yang sudah kita bahas tentang momentum linear, momentum sudut, kecepatan, percepatan, kemudian apalagi tuh. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda bergerak. Tetapi untuk bahasan kesetimbangan benda tegar, gaya maupun torsi yang bekerja pada benda itu tidak menyebabkan benda bergerak translasi ataupun berrotasi. Seperti yang ditampilkan di layar tuh, ada kalimat bahwa jika jumlah gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0, maksudnya jumlah gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0 tuh waktu itu Bapak umpamakan ada meja ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri. Kalau gaya tarik ke kanan dan ke kiri sama besar, maka jumlah gaya atau resultan gayanya sama dengan 0. Nah, kalau resultan gayanya sama dengan 0, maka dapat terjadi dua kondisi. Yang pertama, bendanya dalam keadaan diam, setimbang statis. Yang kedua, bendanya bergerak lurus beraturan atau setimbang dinamis. Untuk contoh yang pertama, benda dalam keadaan diam itu tadi yang Bapak berikan, ada meja ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri. Mejanya awalnya diam. Kemudian gaya tarik ke kanan sama ke kiri sama besar sehingga mejanya tetap dalam keadaan diam. Nah, untuk contoh yang kedua, benda bergerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya tetap. Contohnya adalah bumi yang berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan yang tetap. Apa buktinya kecepatan bumi mengelilingi matahari itu tetap? Buktinya setiap hari jumlah jam untuk menentukan satu hari itu sama-sama kurang lebih 24 jam. Sekali lagi, benda ketika diberi gaya itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, bendanya dalam keadaan diam. Kalau jumlah gayanya sama dengan 0, resultannya sama dengan 0. Kemudian bendanya bergerak lurus beraturan. Oke, Bapak lanjut. Nah, syarat kesetimbangan benda tegar itu ada dua. Yang pertama, sigma F atau jumlah gaya yang tadi ya. Jumlah gayanya sama dengan 0 atau sigma torsinya sama dengan 0. Nanti bergantung bendanya cenderung bergerak translasi atau bergerak rotasi. Jika bendanya bergerak translasi, artinya hanya bekerja F saja, sigma F saja, maka untuk sigma F itu harus diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sementara jika bendanya bergerak rotasi, maka sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini coba diingat saja, akan lebih jelas ketika kita bahas soal nomor 4 dan soal nomor 5. Intinya, benda dikatakan setimbang kalau sigma F sama dengan 0, sigma F-nya bisa diurai, sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0, serta benda juga dapat dikatakan setimbang jika sigma torsinya sama dengan 0. Nah, ini diingat aja. Ingat. Terutama yang 2 poin di bawah yang ini. Nah, ini akan muncul di pembahasan soal yang akan kita bahas. Bisa diikuti untuk yang ini ya? Oke. Ya, bisa Pak. Bisa Baik. Pak. Bisa. Bapak lanjut. Siap, Ini bisa, diingat Pak. dulu saja. Bapak lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu seperti ini. Di beberapa kelas yang sudah dibahas, mungkin hasil pembahasannya bisa diteruskan. Bagi yang sudah mengerjakan juga hasil pekerjaannya bisa kita koreksi sama-sama di kelas virtual ini. Jadi soal untuk
yang nomor 4, figura foto digantung dengan menggunakan 2 utas tali. Nah, ini papan gantungannya. Kemudian 2 utas talinya ditunjukkan dengan T1 dan T2. Jika sistem dalam keadaan setimbang, artinya si figuranya tidak tertarik oleh T1 ataupun T2, artinya tidak tertarik ke salah satu gitu ya. Kan kalau misalkan tidak setimbang, nanti si figuranya tetap bergerak karena ada gaya tarik dari T. Jika sistem dalam keadaan setimbang dan berat figura adalah 20 Newton, hitunglah besarnya T1 dan T2. T1 itu gaya tali yang muncul dari tali pertama. Tali ini kan dihubungkan ke figura ya, maka akan tertarik oleh berat figura. Kemudian T2 karena ini juga terhubung, T2 muncul juga sama karena tertarik oleh berat dari figura. Hitunglah besarnya T1 dan T2. Bagaimana cara menghitungnya? Ada beberapa langkah, ada beberapa step. Step by step-nya tolong disimak dengan baik. Step yang pertama, gambarkan komponen gaya yang bekerja pada benda. Benda dalam soal ini adalah figura. Jadi gaya apa aja sih yang bekerja pada figura? Kita coba uraikan ya. Nah, ini bentuk figuranya. Di sini dikasih sudut 45 derajat. Sudut yang dibentuk antara garis horizontal yang merah dengan tegangan tali yang pertama dan tegangan tali yang kedua. Gaya pertama yang ada pada sistem ini adalah gaya berat yang dimiliki oleh siapa? Oleh figura. Besarnya 20 Newton. Berat ini muncul secara otomatis akibat adanya gaya tarik dari gravitasi terhadap figura. Ya. Gaya berat itu kan massa dikali gravitasi. Kalau W-nya 20 berarti kurang lebih massa figura itu 2 kg. Itu gaya yang pertama. Ini bekerja pada sumbu X atau sumbu Y? Untuk gaya berat atau berat benda. Di sumbu Y ya, karena ke bawah. Selanjutnya ada gaya apa lagi? Ada gaya tegangan tali yang kedua. Kenapa arahnya ke atas? Nah, tegangan tali yang kedua ini muncul akibat ada figura yang tertarik ke bawah. Sebab kalau tidak dihubungkan di sini, talinya tidak akan memiliki tegangan. Baik, selanjutnya ada tegangan tali yang pertama, arahnya juga ke atas. Oke, jadi ada berapa gaya? Ada 3 gaya ya. Ada berat yang arahnya ke bawah, kemudian ada tegangan tali yang kedua atau T2, dan tegangan tali yang pertama. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita menggambarkan komponen T1 dan T2. Coba disimak ya. Gimana cara menggambarkannya? Pertama kita urus dulu yang T2 ya. Kita selesaikan dulu yang T2. Kita gambar garis bantu seperti yang ditampilkan oleh garis putus-putus berwarna hijau. Waktu di kelas Bapak sampaikan bikin garis putus-putus di sumbu Y dari pangkal T2 dan dari mata panah T2 dari sini dan dari sini dibikin. Kemudian di sumbu horizontal sama dari pangkal T2 dan dari mata panah T2. Jadinya kurang lebih persegi. Selanjutnya tarik garis ke sumbu horizontal. Nah, garis seperti itu. Garis ini adalah komponen gaya T2 di sumbu X atau T2X. T2X nilainya adalah T2 cos 60 derajat. Kenapa cos? Karena antara T2 dan T2X itu ada sudut. Berarti ini T2 cos 60 derajat. Selanjutnya yang di sumbu Y atau sumbu vertikal, nah tarik garis juga. Maka garis yang kita buat barusan adalah T2Y. T2Y itu nilainya adalah T2 sin 60 derajat. Oke, bisa diikuti untuk yang T2? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk T2? Atau bingung? Masih bingung? Bisa diikuti untuk yang T2? Coba Pak diulangi Pak. Oke, diulang ya. Pertama T2 itu panahnya adalah ke kanan atas seperti ini.
Dari mana arah ke kanan atas? Karena T2 itu tadi talinya. Oke, Bapak. Nah, talinya seperti ini, maka tegangan talinya itu mengikuti bentuk atau arah dari tali ke atas. Kenapa ke atas? Karena T2 itu berlawanan sama W. W kan ke bawah. Berarti T2-nya akan ke atas. Selanjutnya kita coba gambarkan komponen dari T2, komponen vektor atau komponen gaya. Bagaimana cara menggambarkannya? Bikin garis bantu dulu. Bikin garis bantu dulu seperti ini. Garis bantunya ada di sumbu vertikal, di sumbu Y. Ditarik dari pangkal ini nih, ujung T2 yang bawah yang bergabung dengan T1. Kemudian dari mata panah T2. Nah, ini bikin dulu garis 2. Kemudian bikin di sumbu X atau sumbu horizontal dari mata panah T2 dan dari pangkal atau ujung T2. Yang garis bantunya bisa diikuti. Yang putus-putus hijau, cara menggambarkannya. Bisa? Bisa, Pak. Selanjutnya kita bikin komponen T2 di sumbu X. Gimana? Tarik dari pangkal yang ini ke perpotongan garis bantu yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Garis yang kita buat barusan itu adalah komponen gaya T2 di sumbu X atau Bapak tulis T2X. Gitu. Nah, T2X ini nilainya adalah T2 dikali cos 60 derajat. Kenapa pakainya cos? Karena 60 derajat ini ada di antara T2 dan T2X. Itu pasti cos. Nah, kalau bentuknya seperti ini pasti cos. Gitu. Bisa diikuti untuk yang T2X? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya kita buat yang di sumbu vertikal atau sumbu Y. Kita tarik garis dengan cara yang sama. Nah, seperti itu. Maka ini adalah komponen T2 di sumbu Y. Atau Bapak simbolkan dengan T2Y. Kalau T2X itu sudah nilainya cos, otomatis. Maaf, T2X itu nilainya cos, otomatis T2Y nilainya pasti sin. Sin 60 derajat. Oke, bisa diikuti sampai sini? Siap, bisa. Nah, cara yang sama kita coba untuk menguraikan T1 dengan cara yang seperti tadi. Kita buat garis bantu. Nah, seperti ini. Setelah dibuat garis bantu, kita tarik garis dari pangkal ke sumbu horizontal atau sumbu X. Nah, yang itu. Garis tersebut merupakan T1X atau komponen gaya T1 di sumbu X. Seperti tadi, T1X dan T1 diantaranya ada sudut. Berarti T1X itu, maaf ini T1 ya, salah ketik. T1 cos 45 derajat. Ya, bisa diikuti sampai sini? Siap, Selanjutnya kita buat garis yang sama di sumbu Y. Nah, ke atas seperti itu. Maka garis yang kita buat barusan itu adalah T1 di sumbu Y. Atau T1Y. Nilainya karena ini sudah cos, maka di X sudah cos, berarti di Y pasti sin. T1 sin 45 derajat. Oke, untuk menggambarkan bisa diikuti sampai sini? Siap, bisa. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, kenapa sih harus dibuat T1X, T2X, T1Y, T2Y? Kenapa harus dibuat seperti itu? Jawabannya adalah supaya gaya-gaya yang bekerja di sistem ini tepat ada di sumbu Y dan di sumbu X. Tadi kan ada sigma Fx dan sigma Fy ya? Betul? Kalau misalnya gayanya menyerong ke atas seperti ini, maka kita tidak bisa langsung tentukan. Harus diuraikan dulu ke X dan Y. Oke ya. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya. Nah, cara yang pertama tadi menggambarkan komponen gaya. Selanjutnya diapakan?
Selanjutnya kita kelompokkan mana yang disumbu X, mana yang disumbu Y. Nah, cara mengkelompokkannya tadi sigma fx. Ada apa aja sih di sigma fx? Nah, yang ada di sumbu X kan berarti tinggal ini nih, T1X dan T2X ya, betul ya? T2X, T2Y. Ya, kalau T2Y berarti di sumbu Y. Nah, di sumbu X berarti ada dua gaya, T1X dan T2X. Kalau di sumbu Y ada apa aja? Ada T1Y, kemudian T2Y. 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 Jangan lupa satu lagi ada gaya berat atau W. Itu. Jadi di sumbu Y ada 3 gaya, di sumbu X ada 2 gaya. Gaya. Kalau misalnya ke kiri, ke sini berarti ini negatif nih. Kalau ke kanan itu positif. Ingat perjanjian waktu itu. Positif. Ke kanan sumbu X positif, ke kiri sumbu X positif. Ke atas sumbu Y positif, ke bawah sumbu Y negatif. Berarti T1X nilainya Positif. negatif kan ke kiri. T1X itu negatif karena ke kiri. T2X pasti positif karena ke kanan. Kalau ke atas T1Y dan T2Y berarti ini nilainya positif. Nah, bawah negatif. Nah, sudah dikasih tanda kita kelompokkan. Kelompokannya sigma fx sama dengan 0. Jadi apa saja yang ada di sumbu X? Yang ada di sumbu X itu T2X dan T1X. Kurangi Nah, tanda ini kan positif nih. Positif T2X, negatif T1X. Sementara yang di sumbu Y apa saja? T1Y, T2Y, dan berat atau W. T1Y positif karena ke atas, T2Y juga positif, kemudian beratnya negatif. Berikan 0. Bisa tolong di-mute dulu. Cek. Oke, sip, terima kasih. Nah, Pak, kenapa ini sigma F sama dengan 0? Sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya 0. Ingat, tadi di soal diketahui bahwa figuranya dalam keadaan setimbang. Kalau setimbang berarti sigma F sama dengan 0. Artinya sigma F di sumbu X atau Fx sama dengan 0. Sigma F di sumbu Y atau Fy sama dengan 0. Oke, setelah dikelompokkan, kita coba masukkan nilainya. T2X itu kan T2 cos 60 derajat. Sementara T1X itu T1 cos 45 derajat. Nah, dilihat di tabel sudut istimewa. Berapa nilai cos 60? Berapa nilai cos 45? Nah, kemudian dimasukkan cos 60 itu nilainya 1/2 atau 0,5. Dimasukkan setengah T2, setengah itu dari nilai cos nih. Kemudian setengah akar 2 T1. Dari mana setengah akar 2? Dari nilai cos yang dimasukkan. Sama dengan 0. Maka kita rubah dalam bentuk desimal. T2-nya jadi, kita pindah ruas. Setengah T2, setengah akar 2 T1, maaf. Ini ke sini, dipindah ruas. Positif jadi negatif jadi positif. Kemudian ini ke sini. Dipindah ruas ya. Setengah akar 2 T1 sama dengan setengah T2. Jadi cuma dipindah ruas aja. Bisa diikuti? Ini pindah ruasnya? Bisa diikuti? Yang ini nih? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah ya, diikuti ya. Jadi yang negatif jadi positif. Ini kan negatif nih. Terus pindah ruas. Jadi positif. Jadi setengah akar 2 T1 sama dengan setengah T2. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Kita selesaikan yang sigma Fy. T1Y itu kan T1 sin 45 derajat. Kemudian T2Y itu adalah T2 sin 60 derajat. Negatif W. Sin 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Ditambah setengah akar 3. T2 negatif 20. Pak, 20 dari mana? 20 itu adalah berat figura. Diketahui di soal. Oke. Selanjutnya kita pindah ruas. Setengah akar 2 T1
Berarti yang dipindah ruas itu dua ini nih, dua suku ini. Setengah akar 3T2 dan negatif 20. Dipindah ruas, yang 20 jadi positif, kemudian yang setengah akar 3T2 jadi negatif. Oke. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Bisa. Nah, coba perhatikan Yusuf dengan Maulana jeli. nggak bisa masuk katanya. Kenapa? Yusuf Maulana nggak bisa masuk katanya. Oke, sebentar. Karena tadi, nah ini banyak yang harus diadmit. Oke, sip. Sudah. Lupa lanjutkan ya. Oke, setengah akar 2T1 sama dengan setengah T2 dari sigma fx. Setengah akar 2T1 sama dengan 20 min setengah akar 3T2. Apa yang dilakukan selanjutnya? Perhatikan. Di sebelah kiri dari sumbu fx ada setengah akar 2T1. Kemudian di sebelah kanan dari sigma fy ada juga setengah akar 2T1. Ada yang sama ya? Oke, kemudian apa yang dilakukan? Perhatikan, substitusi persamaan yang didapat. Jadi persamaannya ini kan sama ya. Kita masukkan. Nah, ini kan setengah akar 2T1, ini cuma ditulis ulang. Setengah akar 2T1 itu kan sama dengan setengah T2 ya, yang ini ya. Tuh, lihat ya. Setengah akar T2, setengah akar 2T1 itu kan sama dengan setengah T2, dimasukkan, diganti nilainya. Oke, bisa diikuti kenapa ini berubah? Bisa diikuti? Kenapa berubah? Ini kan sama dengan nih. Bisa, Pak. Nah, ini kan sama dengan. Dari mana tahu sama dengan? Dari yang sini. Setengah akar 2T1 sama dengan setengah T2. Maka ini kita masukkan ke sana. Oke. Bisa diikuti ya? Jadi berubah nilainya. Setengah akar 2T1 berubah jadi setengah T2. Setelah berubah nilainya, kita coba rubah ke dalam bentuk desimal. Setengah T2 itu 0,5 T2. 20-nya tetap. Kemudian setengah akar 3, cek di kalkulator itu sama dengan 0,8. Jadi setengah T2, 0,5 T2 sama dengan 20 min 0,8 T2. Apa yang dilakukan? Kita kelompokkan dengan suku yang sama. 0,5 T2 ini tetap ditulis ulang. Kemudian yang 0,8 asalnya negatif, pindah ruas jadinya positif. Positif 0,8 T2 sama dengan 20. Yang ini ditulis ulang nih yang 20. Nah, kalau udah sama, berdasarkan konsep matematik ini bisa dijumlahkan. 0,5 T2 tambah 0,8 T2 karena sama-sama T2. Kita jumlahkan 0,5 tambah 0,8 sama dengan 1,3 T2 sama dengan 20. Berarti T2-nya itu adalah 20 dibagi 1,3. Hasilnya 15,4 Newton. Dapat tuh T2-nya. Oke ya. Nah, setelah dapat T2, kita masukkan lagi ke persamaan yang ini. Nah, ini kan T2-nya 15,4. Berarti nilai T2 kita rubah. Oke. Yang ini tetap setengah akar 2T1 tetap ditulis. Setengahnya tetap ditulis di ruas kanan. T2-nya diganti 15,4. Oke, kita coba operasikan. Setengah akar 2 itu 0,7. T1 berarti 0,7. Sementara setengah kali 15,4 itu 7,52. Ini Bapak tulis 7,5. Sehingga didapat T1-nya itu adalah 7,5 dibagi 0,7. Hasilnya 10,7 Newton. Itu cara mendapatkan T2 dan T1. Gimana? Bingung? Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Jadi sebetulnya fisikanya itu cuma sampai mana ya? Nah, cuma sampai kita ngegambarin yang tadi. Nah, fisikanya cuma sampai sini.
Sisanya adalah matematis. Ini tadi sudah Bapak coba jelaskan secara perlahan. Nanti video ini akan Bapak rekam. Pertemuan ini akan Bapak rekam, kemudian Bapak upload di YouTube supaya bisa ditonton ulang. Oke, itu untuk soal nomor 4. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Soal nomor 4. Ada? Nggak apa-apa, tanyain aja. Yang sebelah mana bingungnya? Oke, yang Itu soal Pak, nomor mau 4. nanya Pak, Ya, boleh. yang setengah akar 2 T1 Pak, kan Nah, itu sama bisa dicoret, mana? terus jadi setengah Yang T2, mana? Yang mana? Kanan layar apa kiri layar? kanan. Yang ini, Yang kiri Pak, yang kiri. yang merah ya. Ah, yang ini bukan? Ya Pak, yang itu yang jadi setengah T2 Yang ini. ya. Dicoret yang mananya? Yang merah Pak, yang setengah Oh, akar 2 setengahnya T1 dicoret. Setengahnya dicoret. ya. Baik. Nah, kenapa yang setengahnya tidak dicoret? Yang ini ya, ini dicoret maksudnya gitu. Ya Pak. Nah, ini kan harusnya bisa dicoret ya secara matematis ya. Tetapi kalau misalkan yang sebelah kiri dicoret berarti akar 2 T1 sama dengan T2 ya. Betul? Akar 2 T1 Betul, Pak. sama dengan T2. Sementara kita mau masukkan ke sini. Kan tadi akar 2 T1 ya, akar 2, maaf. Akar 2 T1 sama dengan, maaf ya tulisannya jelek, sama dengan T2. Kan jadi gini ya kalau dicoret setengahnya. Kalau mau dibuat seperti ini berarti yang FY harus kita sederhanakan juga. Setengahnya dicoret. Kenapa setengahnya dicoret? Kan biar sama-sama setengah T1, betul ya? Kemudian kalau setengahnya Betul. dicoret berarti yang sebelah sini dicoret. Nah, tetapi kalau yang sebelah di sini dicoret berarti ini juga harus dikali 2, betul kan? Harus dikali 2. Jadi 20-nya jadi 40 gitu sebetulnya. Boleh dicoret juga tetapi konsekuensinya yang di ruas kanan, yang di sebelah kanan layar juga harus berubah bentuknya. Supaya setengah akar 2T1 itu bisa dimasukkan ke sini gitu. Gitu ya. Boleh dengan Baik, cara Pak, terima seperti kasih, itu Pak. juga. Ya, sama-sama. Tadi siapa yang nanya? Taufik ya? Siapa sih suaranya? Baik, Pak. Ya, Oh ya, Taufik. Baik, itu nomor 4. Kalau bingung, nanti ditonton ulang videonya. Kalau masih bingung juga, ditanyakan di pertemuan tatap muka minggu depan, insya Allah ya. Bapak Ya, lanjut siap, Pak. ke soal nomor 5. Nah, ini yang tadi. Soal nomor 5 itu sama, masih tentang kesetimbangan benda tegar. Bedanya adalah di nomor 4 tadi kita pakai sigma F. Karena bendanya cenderung bergerak translasi. Sementara di soal nomor, maaf, di soal nomor 4 ya tadi. Sementara di soal nomor 5, kita pakai sigma torsi. Kenapa pakai sigma torsi? Kita coba simak. Jadi ada batang kayu yang digunakan untuk menyangga lampu. Pak, kenapa lampunya nggak di sini gitu ya? Harus disangga di ujung sini. Mungkin yang masang lampu ingin menerangi di sebelah sini gitu ya, husnuzon aja. Oke. Jadi ada batang kayu yang digunakan untuk menyangga lampu. Batang kayunya diberi simbol AC. Nah, karena kepanjangan, maka batang kayu tadi disangga menggunakan tali. Ini mirip-mirip kalau misalnya mau pasang papan reklame, sistemnya kurang lebih sama. Nah, selanjutnya batang kayu keseluruhan adalah 6 meter. Berarti dari A ke C 6 meter. Sedangkan BC adalah 1 meter. BC-nya 1 meter. Berarti kita bisa tahu AB-nya 5 meter. Massa kotak lampu adalah 10 kg. Nah, ini yang oranye 10 kg, batang kayunya 28 kg. Kita diminta untuk menentukan besarnya tegangan tali. Apa yang harus dilakukan? Sama caranya kita gambarkan komponen gaya yang bekerja pada benda. Kita identifikasi dulu saja gayanya apa yang bekerja pada benda ini. Pertama, gaya yang bekerja pada benda yang sudah pasti adalah gaya berat atau W lampu. Ya, W lampu. Yang kemudian yang kedua, yang sudah pasti itu adalah berat dari
kayu. Nah, berat dari kayu. Yang ketiga, ada gaya apa lagi kira-kira? Tegangan tali. Ada gaya tegangan tali. Nah, kenapa gaya tegangan tali? Sebab si tali ini menyangga batang kayu yang ada lampunya. Jadi muncul tegangan tali. Seperti biasa, kita harus buat semua gaya itu ada di sumbu Y atau di sumbu X. Sehingga yang tegangan tali harus kita buat dalam bentuk komponen gaya tegangan tali. Caranya sama seperti tadi, buat garis bantu. Di sumbu X dibuat garis bantu dari pangkal dan mata panah. Jadi ada 2 garis bantu. Kemudian di sumbu Y juga ada 2 garis bantu dari mata panah dan dari pangkal. Selanjutnya kita tarik garis. Ini ke sumbu vertikal dulu. Berarti ini adalah TY. TY-nya adalah T sin 60 derajat. Sementara TX-nya adalah T cos 60 derajat. Sehingga kita sudah bisa mengelompokkan mana saja gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk ini bisa diikuti. Kita gambarkan dulu komponen gayanya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Jadi sebetulnya cuma ada 3 gaya. Gaya dari berat kayu, gaya dari berat lampu, dan tegangan tali. Tetapi karena tegangan talinya menyerong, kita perlu membuat komponen gaya tegangan tali. Supaya apa? Supaya mudah dikelompokkan mana yang di sumbu X dan mana yang di sumbu Y. Oke, Bapak lanjut. Ini kan kalau misalnya si talinya kita, ini kan engsel nih, misalkan ini engsel yang menyambungkan batang kayu dan pohon. Kalau misalnya tidak ada tegangan tali, tidak ada tali, maka si batang kayu akan bergerak kemana? Akan berputar ke sini ya, akan jatuh gitu. Akan jatuh. Tetapi karena yang sebelah kiri ditopang oleh engsel, maka yang jatuh mulai dari ujung kanan atau di titik C. Mana yang menyebabkan batang berotasi? Oke, kita coba bahas satu-satu. Ingat tentang jungkat-jungkit yang kita bahas di kelas beberapa minggu kemarin? Ingat ya? Iya, Jadi, Pak. jungkat-jungkit itu ada penopang di tengah, kemudian berarti ada kayu di sebelah kiri penopang dan di sebelah kanan penopang. Kalau kita kasih gaya di sebelah kanan, maka akan terjungkit ke sebelah kanan. Kalau kita kasih gaya di sebelah kiri, maka papan kayunya akan terjungkit ke sebelah kiri. Nah, kita coba kaitkan dengan soal ini. Kalau misalnya kita kasih gaya di ujung sebelah C, maka akan terjungkit kemana? Ke sana ya? Nah, betul kan? Ke sebelah sana, akan terjungkit ke bawah, ke sebelah kanan. Kalau kita kasih gaya di tengah, sementara titik tumpunya di sini nih, engsel ini, maka juga akan sama ke sana ya, terjungkitnya ya. Nah, betul? Bisa diikuti? Ya. Jadi sebelah C membuat papan terjungkit Bisa, Pak. ke bawah. Yang di bagian tengah dari berat kayu juga membuat papan terjungkit ke bawah juga. Sementara yang atas nih yang T itu menariknya kemana? Kan ke sini ya. Nah, berarti cenderung membuat si batang kayu ini berjungkit ke sebelah sini kita. Itu bisa diikuti? Yang berat membuat papan terjungkit ke bawah, yang tegangan tali kalau terus-terusan ditarik talinya cenderung membuat batang kayu terjungkit ke atas. Betul ya? Nah, berarti kalau misalnya patokannya adalah arah jarum jam, maka yang dari W kayu itu bernilai positif. Karena berat kayu ini menyebabkan batang berotasi ke sebelah kiri atau searah jarum jam. Sementara lampu juga bernilai positif. Pak, apa yang positif tuh? Yang positif itu torsi. Kita sedang membicarakan torsi. Torsi dari lampu juga positif. Sementara yang dari
tali, negatif, positif? Negatif. Negatif. Ya. Kita lanjutkan. Sigma torsi. Ya, ini nih ada 3 gaya yang menyebabkan kayu ini berotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ada 3 gaya ya. Pak, yang TX kemana? Coba perhatikan, yang TX nih yang di sumbu horizontal. Yang TX itu searah dengan sumbu putar. Sumbu putar dalam hal ini adalah engsel. Kalau gaya searah dengan sumbu putar, maka torsinya sama dengan 0. Sehingga TX tidak menyebabkan benda berrotasi. Jadi kita tidak pakai TX. Oke, bisa diikuti ya. Jadi yang menyebabkan benda berotasi hanya TY yang arahnya ke atas, nilai rotasinya adalah negatif. Kemudian berat benda berupa lampu yang nilainya positif dan berat kayu yang nilainya juga positif. Jadi ada 3 gaya yang menyebabkan batang kayu berrotasi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Siap, bisa, Pak. Bisa ya. Ingat bahwa torsi itu apa? Perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Gaya. Gaya dengan lengan gaya. Bagaimana cara menentukan lengan gaya? Kita harus tahu dulu sumbu putar. Sumbu putarnya dalam soal ini adalah engsel. Nah, yang ini nih. Jadi si kayu ini cuma bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi berputar ke sini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, kita tulis sigma torsi sama dengan 0. Kenapa sigma torsinya sama dengan 0? Karena si lampu ini kan digantung otomatis diam kan, berarti torsinya sama dengan 0. Torsinya apa saja? Tadi kita sudah ketahui bahwa torsinya dihasilkan oleh 3 buah gaya. Berat lampu, berat kayu, dan T atau tegangan tali di sumbu Y. Nah, torsi dari lampu, kemudian torsi dari kayu. Kenapa nilainya positif? Tadi sudah kita tentukan. Positif karena lampu membuat batang kayu berotasi searah jarum jam. Begitupun nah, ini positif. Kemudian torsi dari tali nilainya negatif. Sama dengan 0. Ingat torsi itu adalah perkalian antara gaya dan lengan gaya. Berarti untuk torsi lampu, berat lampu dikali lengan, berarti lengannya yang mana tuh yang lampu? Dari C sampai ke A ya. Nah ini, itu adalah lengan dari gaya, lampu. Sementara untuk batang kayu berarti tengah-tengah ini nih. Kalau tadi panjang kayunya 6 meter, berarti ini kurang lebih 3 meter ke engsel. Sedangkan untuk yang tegangan tali berarti dari titik B menuju engsel. Itu adalah lengan-lengan gaya dari ketiga gaya tersebut. Kita coba masukkan nilainya. Berat lampu adalah, nah ini salah ketik nih. Berat itu kan massa dikali gravitasi ya. Coba dikoreksi. Ini harusnya adalah, maaf. Bentar. Harusnya adalah 10 kg dapat dari sini. 10 kg dikali 10 meter per detik. Ini harusnya 100 ya. 100 Newton dikali lengannya berapa? Lengannya 6 dari ujung C sampai A. Kali 6 tambah harusnya 28 itu kan massa dikali ya, massa dikali gravitasi. Massanya 28, gravitasinya 10 berarti 280 dikali berapa? Dikali 3. Negatif. TY-nya ditanyakan, tegangan talinya ditanyakan dikali 5. Ini nanti coba diperbaiki. Bapak ini salah ketik, harusnya 100 dan 280. 100 kali 6 berarti 600. Tambah 28 dikali 3 berarti 280. Min 5 TY. Ini 600 tambah 840 harusnya 1440.
Yang 5TY pindah ruas, jadi negatif menjadi positif. Sehingga TY-nya adalah 1440 dibagi 5. Hasilnya berapa? 768 Newton. Sampai sini bisa diikuti? Bingung? Sampai sini bisa diikuti nggak? Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Ada yang udah tanyakan dulu? Baik, itu tadi pembahasan soal nomor 4 dan 5 tentang kesetimbangan benda tegar. Soal nomor 4 kesetimbangan untuk gerak translasi sehingga kita pakai sigma F. Sementara yang nomor 5 kita bahas tentang kesetimbangan rotasi sehingga pakai sigma torsi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh setelah ini. Ataupun jika ada yang kurang dipahami, boleh videonya diputar ulang sehingga bisa diikuti secara perlahan. Ya. Nanti Bapak upload videonya di YouTube. Ada yang udah tanyain nggak sampai sini? Masih menyimak kan? Pak, saya Pak mau nanya, Ya, Pak. Singgi silahkan.